عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, atas semua petunjuk, atas semua takdir dan ketetapan dari Allah. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Al-Quran merupakan kalamullah, kitab suci umat Islam, menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mencoba untuk merangkum setidaknya ada 6 hak Al-Quran atas kita. Setidaknya ada 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang ini merupakan kewajiban setiap muslim tanpa terkecuali. Ini merupakan kewajiban setiap mukmin tanpa terkecuali. Kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas hubungan kita dengan Al-Quran, maka gunakanlah 6 hal ini sebagai standar penilaian kualitas tersebut. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki mushaf, memiliki Al-Quran. Betapa banyak di antara umat Islam hari ini punya handphone mahal, punya laptop bagus, tetapi tidak punya mushaf pribadi, tidak punya mushaf sendiri. Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang kita pegang sekarang ini mushaf namanya, dan yang tertulis di dalamnya itulah Al-Quran. Itu sedikit beda antara mushaf dengan Al-Quran. Mushaf ini lembaran-lembaran yang dituliskan padanya Al-Quran. Adapun Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Adapun mushaf adalah yang ditulis padanya kalamullah tersebut. Sedikit perbedaan antara Al-Quran dengan mushaf. Kalau kita mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita mencintai firman Allah yang dibawa oleh Rasulnya, yang tertulis pada mushaf. Dan ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran, dia punya mushaf, dia punya Al-Quran sendiri. Bukan satu rumah satu Al-Quran, bukan satu keluarga satu mushaf. Lebih baiknya tentu ayah punya satu mushaf, ibu punya satu mushaf, kakak punya satu mushaf, adik punya satu mushaf, satu orang satu mushaf. Ini yang pertama, Bapak Ibu dimuliakan Allah, memiliki Al-Quran. Paling mahal mushaf ini 200.000, itu sudah sangat bagus, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka betapa indah ketika seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya, ketika seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya berupa mushaf. Jangan lagi ada satu keluarga hanya punya satu mushaf. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kewajiban kita kepada Al-Quran, hak Al-Quran yang harus kita tunaikan adalah qira'atuhu au tilawatuhu, membacanya. Setelah kita punya mushaf, atau mungkin di handphone kita sudah download aplikasi mushaf, aplikasi Al-Quran, dibaca, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Al-Quran itu sebagai petunjuk saat kita membacanya dan memahaminya. Al-Quran sebagai obat, sebagai syifa saat kita membacanya. Al-Quran tidak akan berfungsi saat dia menjadi hiasan.
saat dia menjadi gantungan dinding saja, saat Al-Quran menjadi wallpaper handphone saja, saat Al-Quran menjadi background laptop saja. Al-Quran berfungsi sebagaimana mestinya saat kita membacanya. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan merasa cukup dengan mungkin di rumah kita setiap sudut rumah ada kaligrafi Al-Quran. Lalu kita merasa tidak perlu lagi baca Quran. Bukan seperti itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Atau mungkin kita punya toko Al-Quran, toko mushaf yang menjual mushaf, tapi kita tidak pernah membacanya. Tidak cukup Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka bacalah Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, naik ke level berikutnya. Poin ketiga adalah menghafalnya. Alhamdulillah, hari ini khususnya di Kota Padang sudah banyak rumah tahfiz yang membantu kita, membantu anak cucu kita untuk menghafal Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa tidak lagi sanggup menghafal Al-Quran, kita merasa tidak lagi mungkin punya waktu untuk menghafal Quran, maka jadilah kita orang yang menyebabkan orang lain menghafal Al-Quran. Jadilah donatur untuk para penghafal Quran. Jadilah orang tua asuh untuk para penghafal Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca dan menghafal Quran adalah dua hal yang penting. Maka jangan kita baca Al-Quran atau jangan kita hafal Al-Quran di waktu luang. Salah. Yang benar adalah luangkan waktu untuk baca Quran. Luangkan waktu untuk menghafal Quran. Jangan hanya di waktu luang. Jangan hanya di sisa-sisa waktu. Tapi sisakan waktu untuk itu. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Yang keempat, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Karena itu para ulama hadis mencoba untuk menafsirkan hadis dari Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kamu kecil sampai kamu mati, kata Rasulullah. Dari buayan sampai ke liang lahat, kata Rasulullah. Para ulama mencoba untuk memaknai ilmu apa yang dimaksud oleh Rasulullah ini. Ternyata yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena yang dibawa dari hidup sampai mati, kemudian yang dibawa ke akhirat adalah ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, lalu kemudian dari Al-Hadis. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah Al-Quran. Alhamdulillah, banyak majlis ilmu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Banyak di media sosial, di media mainstream, di website-website yang kredibel, yang jelas sumbernya, banyak ilmu agama di sana. Semangatlah kita untuk mencarinya. Ini yang keempat, mempelajarinya. Yang kelima, Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah kita pelajari itu Al-Quran, setelah kita bisa memahami sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran, ajarkan kepada orang lain. Jangan berhenti di kita saja. Karena syarat untuk menjadi umat Rasulullah terbaik adalah belajar lalu mengajarkannya. Tidak cukup sekedar belajar saja. Maka banggalah kita yang hari ini sebagai pengajar Al-Quran. Karena dalam makna lain dari hadis Rasulullah tadi, sebaik-baik profesi adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran. Para guru-guru Al-Quran, para guru-guru TPA, MDA. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita menghargai guru les bahasa Inggris dengan penghargaan yang hebat. Silahkan kita menghargai guru les matematika, guru les fisika dengan penghargaan yang luar biasa. Tapi jangan sesekali pernah kita remehkan pekerjaan seorang guru ngaji. Jangan sampai kita remehkan guru privat baca Al-Quran. Kita rela mengeluarkan ratusan ribu untuk membayar guru les privat matematika, fisika, bahasa Inggris, les musik, bahkan jutaan. Tetapi berfikir untuk mengeluarkan uang agar anak kita bisa lancar membaca Al-Quran, bisa dan mampu menghafal Al-Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam,
Inilah yang paling penting. Kalau yang keenam ini tidak ada, maka 5 poin sebelumnya menjadi batal dan sia-sia. Kalau yang 6 ini tidak kita kerjakan, tidak kita perhatikan, tidak kita prioritaskan, maka 5 poin sebelumnya akan menjadi debu saja. Apa yang keenam? Mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika Ibunda Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi adalah Al-Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah, inilah yang harus kita jadikan pesan kepada anak cucu kita yang hari ini sedang menghafal Al-Quran, kepada anak cucu kita yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, kepada teman-teman kita yang sedang semangat menghafal Al-Quran, katakan kepada mereka bahwa hafal Al-Quran 30 juz bukanlah tujuan. Hafal Al-Quran 30 juz bukanlah finish. Tetapi menghafal Al-Quran adalah sarana untuk memahami lalu mengamalkannya. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lihat betapa banyak para penghafal Quran hari ini di Kota Padang, tetapi kita belum merasakan keberkahan yang dahsyat untuk negeri kita. Maka kita tidak cukupkan diri kita dengan menghafal Al-Quran, tapi masuklah ke level berikutnya, memahami, kemudian bisa kita mengamalkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran, semoga Allah terangi rumah kita dengan cahaya Al-Quran, dan semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang selalu memberikan kontribusinya untuk melayani Al-Quran. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.